Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiana, MPM 204240078 kelas 4H dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Baiklah, di sini saya memenuhi salah satu tugas yaitu tentang interview guru hebat di sekolah dasar bersama Bapak William Andri Utomo, Sarjana Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Tegalrejo. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak bisa bagikan tantangan kurikulum merdeka? Sebelumnya terima kasih ya, atas pertanyaannya. Jadi kurikulum merdeka kemarin sempat menjadi salah satu komite pembelajaran itu awal-awal transisi kurikulum merdeka. Sebelum dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka itu beberapa hal yang menjadi 5 sampai 6 tahun itu menggunakan kurikulum 13. Itu belum bisa ditinggalkan. Hal-hal mendasar seperti halnya kalau di kurikulum merdeka itu kan bagaimana prinsip-prinsip dasar siswa itu adalah fasilitator. Nah, bagaimana pembelajaran itu berpusat terhadap murid. Nah, itu belum bisa sepenuhnya ditinggalkan. Seringkali metode-metode yang digunakan itu berpusat teacher center, berpusat pada guru aja. Jadi murid itu hanya pasif. Nah, sedangkan di kurikulum merdeka itu adalah prinsip bagaimana siswa itu aktif juga dalam pembelajaran, kan? Itu masih menjadi transisi, tantangan lah. Bagaimana pandangan Bapak setelah menerapkan kurikulum merdeka? Ya, setelah kita tahu ada hal-hal yang basic itu berubah antara kurikulum 13 sebelum merdeka, ternyata memang di kurikulum merdeka itu kita dituntut untuk lebih kreatif. Kita bisa bereksplorasi bagaimana sih yang sesuai, bagaimana sih yang bisa kita laksanakan sesuai dengan karakteristik sekolah kita sama sekolah kita. Semuanya sudah dikasih, sudah diberikan, termasuk KIKD juga seperti itu. Nah, di kurikulum merdeka itu ada perubahan, yaitu namanya CP, capaian pembelajaran. Itu saja, sisanya diterjemahkan oleh guru menjadi tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Itu sepenuhnya kebebasan guru untuk mengeksplorasi bagaimana sih penyusunan nanti tujuan pembelajarannya berdasarkan CP gitu kan. Nah, itu hal yang sangat interesting menurut saya, karena kita sebagai guru bisa menyesuaikan dengan karakteristik sekolah, karakteristik murid, sehingga itu bisa efektif dan bisa kita bereksplorasi juga guru gitu kan, bisa lebih kreatif. Kita bisa diberi kebebasan untuk kreativitas kita dalam diri kita itu bisa tereksplor. Kalau dulu kita hanya ikut alur aja di kurikulum 13. Perbedaan mendasar apa yang Bapak rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Nah, itu tadi. Jadi ada hal dasar yang berbeda. Sebenarnya banyak perbedaan dari istilah-istilah banyak berganti. Padahal sebenarnya ada irisan yang sama itu di istilah-istilah ya. KIKD sekarang jadi CP, ATP gitu kan. Nah, ada hal yang mendasar, yang substansi itu yang bisa kita terapkan, hal prinsipil. Seperti tadi, bagaimana murid itu sebagai pusat pembelajaran, bukan guru sebagai pusat pembelajaran, sehingga kita bisa belajar dua arah, gitu kan. Kita sebagai guru bisa belajar dengan murid. Apa ini? Ternyata itu serius loh. Itu ketika kita belajar, ternyata dengan kondisi sekarang akses informasi yang sangat mudah, itu mempengaruhi murid, sehingga informasi itu tidak hanya satu arah saja, tapi kita sebagai guru itu bisa belajar dari mereka. Tidak cuma mereka belajar dari kita. Pertanyaan yang keempat, apakah yang Bapak sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Yang paling saya suka itu sebenarnya kita bisa eksplorasi. Kita bisa menentukan bagaimana metode, bagaimana alur, bagaimana strategi pembelajaran yang kita akan terapkan ke siswa kita sesuai dengan kondisi, sesuai dengan karakteristik murid kita dan sekolah kita. Itu sih yang paling
paling seru ya. Jadi hal-hal fleksibilitas gitu dari kurikulum mereka sih. Terus yang pertanyaan kelima, bagaimana menurut Bapak tentang deep learning? Deep learning itu sangat apa ya, sangat bisa diterapkan ke anak-anak SD khususnya sekolah dasar. Karena apa? Dengan karakteristik anak SD yang lebih banyak bermainnya, nah itu bisa prinsip itu bisa kita implementasikan kepada anak SD. Bagaimana menyisipkan hal-hal edukatif ke dalam permainan. Kalau ini saya di olahraga, gitu kan? Bagaimana bukan dominan kita memberikan apa ya, materi-materi inti kepada anak, tapi strateginya dari prinsip deep learning tadi, bagaimana bisa menyisipkan hal-hal yang penting ke dalam sebuah permainan. Nah, itu hal yang interesting lah menurut saya. Itu sih dari deep learning. Terus bagaimana menurut Bapak tentang kunci kebiasaan anak Indonesia hebat? Saya suka itu Pak, karena salah satunya ada olahraga. Bagaimana olahraga itu bisa dijadikan sebuah budaya hidup, karena itu sangat urgent. Bagaimana orang bisa apa ya, olahraga itu menjadi gaya hidup, penting sekali sampai tua. Nah, ada artikel saya baca ini konteksnya artikel sains ya, bahwa olahraga sedari dini, olahraga yang dijadikan gaya hidup oleh orang itu bisa memperpanjang harapan hidupnya sampai 100 tahun. Nah, itu artikel pernah saya baca. Itu konteksnya sains ya. Tapi konteks agama beda lagi ya. Nah, itu sih. Jadi olahraga sepenting itu untuk bisa hidup lebih lama. Lanjut pertanyaan yang ketujuh, apakah Bapak terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM Gerakan Sekolah Menyenangkan, BGGL Bantu Guru Belajar Lagi, SGI Sekolah Guru Indonesia atau lainnya? Kalau komunitas saya ada beberapa yang diikuti terus belajar ya, khususnya ya itu di KKG PJOK. Nah, di kecamatan itu ada kelompok kerja guru mata pelajaran PJOK. Nah, itu bagaimana di dalamnya kita berdiskusi, bagaimana kita bisa merancang, sharing, berbagi praktik baik di dalamnya terkait dengan pembelajaran PJOK itu sendiri di lingkup kecamatan ataupun di kabupaten. Itu sangat bermanfaat adanya komunitas itu. Jadi saling sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Itu kalau saya KKG PJOK. Bapak, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian untuk mendukung profesional? Ya, menurut saya sangat penting ya, karena kita itu apalagi seorang guru, apalagi kita praktisi pendidikan, setiap waktu itu pasti ada selalu update informasi yang terbaru. Maka hal-hal terkait informasi terbaru itu melalui artikel. Bagaimana penelitian orang bisa kita terapkan gitu kan, itu sangat bermanfaat untuk kita. Seperti deep learning, itu kan hasil penelitian orang, hasil penelitian Pak Abdul Qadir itu sendiri, dan itu bisa kita terapkan di sekolah. Ini kurikulum merdeka itu hasil penelitian juga. Bagaimana kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, gitu kan? Nah, itu. Jadi sepenting itu sih menurut saya membaca artikel sebagai upgrade diri seorang guru. Penting itu sih menurut saya. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami mahasiswa dalam mencintai profesi ini? Satu hal yang termotivasi lah ya, yang bisa menjadikan termotivasi atas profesi guru. Satu, guru itu ideal bagi saya. Profesi guru itu ideal. Kenapa? Karena satu, apabila kita sebagai ASN tentu kebutuhan hidup terpenuhi satu, pas lah gitu kan. Kedua, di samping itu kita sebagai seorang Islam, kita tidak berpikir dunia saja, tapi kita bagaimana di akhirat nanti gitu kan. Nah, sebagai guru itu bisa menjadi amal jariah untuk kita, itu luar biasa. Ketiga, ini menjadi hal yang apa ya, setiap kita itu mempunyai cara untuk bagaimana tetap
tetap mengasah otak. Nah, jadi guru itu selalu terasa otaknya. Nah, itu 3 hal itu. Jadi itu menjadi motivasi. Sehingga ketika sudah mengajar, itu implikasinya adalah semangat dan bermanfaat untuk diri itu sendiri. Jadi kalau kita semangat, kita berdedikasi penuh atas profesi kita, itu implikasinya untuk anak itu sendiri, untuk siswa itu sendiri, untuk murid itu sendiri. Nah, lantas dengan sudah termotivasi, muncul nanti, oh bagaimana sih memahami peserta didik atau memahami murid, kan? Karena murid itu kan kita nggak bisa memandang murid itu hanya satu aja, seragam enggak, tapi bagaimana karakternya. Setiap murid itu punya karakter masing-masing gitu kan. Bagaimana pendekatan kita dengan individu nggak bisa kita seragam. Hal seperti itu. Metode mengajar kita, kalau kita sudah termotivasi, kita pasti mencari strategi bagaimana sih metode belajar, bagaimana sih model belajarnya gitu kan. Nah itu menurut saya ketika kita sudah termotivasi atas profesi kita, yakinlah implikasinya juga untuk murid gitu. Terus pertanyaan yang 11, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami dalam menjalani pendidik keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Ada satu buku, itu bukunya boleh untuk sekarang biar kita update, bukunya Prof. Abdul Muti di Learning 1. Kedua, ada bukunya siapa ya? Anak ya. Bukunya siapa? Bagaimana karakter siswa, bukunya, dan pendekatan kita terhadap karakter tersebut. Psikologi siswa. 12, keterampilan apa yang Bapak sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru ideal? Ada 4 yang perlu kita kuasai menjadi guru ideal. 1, keterampilan pedagogi. Keterampilan pedagogi itu bagaimana kita bisa menguasai keterampilan mengajar. Bagaimana sih strategi pembelajaran, bagaimana sih metode pembelajaran, bagaimana sih model pembelajaran yang akan kita terapkan, bagaimana kita menyusun menjadi sebuah RPP, model pembelajaran gitu kan, menjadi modul pembelajaran gitu. Bagaimana kita menuangkannya sehingga muncul strategi pembelajaran yang implikasinya tentu untuk siswa itu sendiri. Strategi yang baik akan berimplikasi pada hasil belajar siswa yang baik. Itu 1. Yang kedua, keterampilan kepribadian. Ini wajib dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana mengelola dirinya sendiri. Guru yang selesai dengan dirinya sendiri, bisa mengelola dirinya sendiri, itu tentu berdampak baik pada siswa. Gitu kan? Ketika mood kita baik, ketika mood kita buruk misalnya, ya kita bisa mengelolanya. Ketika kita dalam jam pembelajaran itu bisa baik juga, jangan dibawa banyak hutang misalnya kan, itu jangan dibawa ke jam pembelajaran gitu. Jadi keterampilan kepribadian. Yang ketiga, keterampilan profesional. Nah, itu berkaitan dengan keilmuan yang kita miliki, kedalaman keilmuan yang kita miliki. Misalnya sebagai guru matematika, itu bagaimana penguasaannya terhadap ilmu matematikanya, yang itu bisa di-sharing, bisa dibagikan oleh siswa. Bagaimana seorang guru olahraga itu dalam terhadap keilmuannya dalam bidang olahraga, sehingga bisa menyampaikan atau memberikan mentransfer ilmunya itu kepada siswa dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kompetensi atau keterampilan sosial. Nah, ini yang terakhir ini juga penting dikuasai oleh guru. Karena apa? Kehidupan sosial itu tidak terlepas dari seorang guru. Bagaimana interaksi dengan murid, dengan memahami karakteristik murid, bagaimana bersikap dengan murid. Kemudian tidak hanya murid, walinya, bagaimana kita berinteraksi dengan wali murid, dengan pendekatan apa sih manfaat kita ketika kita berinteraksi dengan wali murid demi mendapatkan informasi tentang murid gitu kan. Terus bagaimana interaksi kita dengan rekan sejawat, sama guru, dengan kepala sekolah, gitu kan, dengan lingkungan sekitar sekolah, itu penting. Kepekaan kita terhadap sosial itu juga berimplikasi pada kemajuan
pembelajaran gitu. Jadi penting itu terutama memahami murid. Setelah kita memahami murid, pendekatan apa yang akan kita lakukan pada murid? Itu sih 4 itu ya. 1. Kompetensi atau keterampilan pedagogi, 2. Kepribadian, 3. Profesional, 4. Sosial. Itu sih, itu menjadi guru ya. Itulah tadi video tugas saya tentang interview guru hebat di sekolah dasar. Apabila di dalam video tersebut terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.